Diwaspadai, khususnya boneka yang menjadi action figure. Apa namanya? Yang sosoknya sudah dikenal. Apa contohnya? Doraemon, Hamtaro, apa? Superman jarang jadi boneka. Hah? Bukan boneka yang buat dipeluk tuh biasanya buat tidur. Kalau action figure macam kayak Naruto, Superman kan biasanya ditaruh di lemari. Nah, dipampang bisa. Barbie, teddy bear, Upin Ipin, Kung Fu Panda, itu hati-hati. Jin zaman sekarang tuh update, Masya Allah. Lo nggak percaya? Mereka kadang bisa meneror perutnya lewat inbox. Sering itu kita WA inbox sama jin yang sedang merasuk, maksudnya ya, sedang merasuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian ngetik. Mereka tahu, bahkan mereka paham betul tokoh-tokoh yang diidolakan manusia. Bahkan tak jarang jin juga suka dan mengidolakan sebuah idola yang diidolakan oleh manusia. Buktinya banyak di zaman Rasul SAW. Sampai-sampai berhala yang populer di Mekah saat itu juga dirasuki oleh jin akhirnya. Karena jin itu senang sama berhala tersebut dan senang kalau manusia itu memuja-muja serta menyembahnya. Hati-hati makanya. Boneka-boneka yang wujudnya itu populer kayak Doraemon lebih baik disimpan di lemari. Lebih baik disimpan di lemari, jangan buat pajangan. Lemari yang tertutup ya, jangan lemari kaca, pada bahaya lemari kaca. Lemari yang tertutup. Atau diselimuti pakai selimut, jangan sampai kelihatan. Maka kadang di boneka-boneka tersebut jin itu kadang bisa masuk. Kemarin yang kita telah jelaskan, iya du'una min dunihi illa inatha wa iya du'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka menyembah berhala tersebut kecuali menyembah setan yang ada di dalamnya. Imam Qurtubi mengatakan likulli sonamin jinnatun, di setiap patung-patung itu ada jin yang bersemayam di dalamnya. Tidak hanya patung, foto, bahkan kadang boneka anak-anak yang itu diidolakan oleh banyak manusia, itu juga kadang dimasuki. Pernah viral di YouTube dan juga di Facebook tentang kumpulan video-video yang boneka itu bergerak sendiri. Pernah lihat? Itu dirasuki. Jin bisa memainkan boneka, jangan salah. Coba sekarang gini aja, celangkung, tahu? Celangkung bentuknya kayak apa? Kayak manusia kan? Dari batok kelapa, seakan-akan kayak ada dua tangan, ada tulisannya. Gimana itu bisa menggerakkan? Setan yang menggerakkan. Setan yang menggerakkan. Apalagi boneka macam itu yang sempurna fisiknya. Setan lebih suka. Ya, hati-hati. Jadi kalau mau beli boneka yang umum yang enggak dijadikan suatu tokoh, penokohan. Jangan yang Doraemon, jangan yang Finding Nemo, Finding Dory, atau yang lain-lainnya, jangan. Paham ya di sini? Gitu. Yang kedua, ikhraju ma ma'al marid min hijabin aw tamimatin wa hirqiha. Wa harquha. Hendaknya peruqyah membuat segala macam yang dapat menghalangi kesembuhan si pasien. Di antara penghalang-penghalang tersebut adalah tamimah, jimat-jimat yang digantung-gantung dalam rumah, raja-raja yang ditempelin di pintu, keris-keris yang disembah-sembah, tombak, pedang-pedang yang mandikan pakai 7 rupa kemudian disembah-sembah, jangan. Itu harus dimusnahkan terlebih dahulu, dibakar kata Syekh Abdul Salam tadi. Nah, kalau bentuknya pering petuk gimana? Pering petuk yang ditanam itu cukup dikeluarkan, dibakar bisa, langsung dibuang juga boleh. Hendaknya direndam dulu pakai air ruqyah.
Kadang banyak yang tanya gimana cara menghancurkan jimat. Ya tinggal hancurkan aja, apa susahnya? Baca bismillah, ta'awud, baca Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas sambil dipukuli pakai palu, udah beres. Itu ya. Ketiga, kalau makan min ghinain au mazamir. Harus mensterilkan tempat ruqyah dari segala musik dan peralatan-peralatan musik yang lainnya. Kalau ada gitar, kalau ada apa contohnya, trompet, seruling, keluarkan dulu. Harus bebas dari nyanyian-nyanyian. Qalbi makan min mukhalafati syar'iyyah. Harus mensterilkan tempat dari berbagai hal yang menyelisihi syariat Islam. Karajulin yalbasu dhahaban aw imra'ah aw imra'atin mutabarrijah. Seperti halnya kalau ada laki-laki datang ke tempat ruqyah memakai gelang emas, suruh copot dulu gelang emasnya. Suruh copot dulu segala emas-emas yang masih menempel di badannya. Aw imra'atin mutabarrijah, atau ketika ada wanita hendak diruqyah tapi dandanannya sangat menor, itu juga ditegur, jangan malu-malu. Kita tidak boleh disetir pasien. Kita punya pendirian, punya prinsip, kita punya martabat. Kita semata-mata meruqyah bukan cari duit. Maka pasien yang harus nurut sama kita, tidak mau ya sana cari yang lain, gitu saja. Paham ya? Karena apa? Ini pengobatan, kita menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, enak sekali mereka minta penyembuhan ke kita. Emangnya kita Tuhan? Emangnya kita Allah yang mempunyai kesembuhan? Kan bukan begitu. Maka harus ikuti segala aturan-aturan, perintah-perintah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik di Quran maupun di Sunnah. Pergi ke tempat peruqyah, ya pakai baju yang sopan, pakai jilbab lebar, syukur pakai cadar bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak usah pakai cadar. Bagi laki-laki ya pakai celana panjang, jangan katok pendekan. Ya kecuali terpaksa. Gitu ya. Pernah datang ke rumah saya 3 orang perempuan, pakainya tank top sama hot pants. Yang nemuin adik saya, betul ini, pakai mobil Honda Jazz datang kok tank topan. Ini maksudnya apa? Untung ada saya, kalau ada saya teriak itu. Datang ke rumah minta diruqyah saat itu juga. Itu enggak, melecehkan namanya, melecehkan peruqyah. Anggap seakan-akan kita itu dukun. Ya, jadi harus ditegasi. Antum semuanya jangan pekewu-pekewuhan. Kalau memang itu menyelisih syariat, omongkan. Tidak suka, ya sudah tinggalkan. Cari orang yang mau diobati. Gitu ya. Ya. Yang ke-5, i'ta'ul marid wa ahlau darsan fil aqidah. Harus memberikan pelajaran-pelajaran penting tentang akidah yang murni, baik pada pasien atau kepada keluarganya. Syukur-syukur kita ngobrol dulu sebelum ruqyah, ngobrol biasa aja, nggak usah resmi-resmi, nggak usah seperti orang khotbah. Tanya dulu, Pak, gimana kabarnya, apa yang dirasa, terus nanti disusupi itu dengan pemahaman-pemahaman ketauhidan yang lurus, pemahaman akidah salafus saleh yang murni, tanpa adanya kesyirikan, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kalau misal ahli masalah fikih, obrol tentang fikih, yang mana mereka itu akhirnya bertambah sakofahnya, pemahaman tentang keislaman, faham, dan diharapkan mempraktekkan setelahnya. Apa nih? Taqumu bitafriqi baina tariqatika fil ilaj wa tariqati saharati wad dajjalin. Ya, harus membedakan cara ruqyah yang syar'i yang kita amalkan dengan cara-cara dukun. Kita harus tunjukkan kepada orang-orang. Di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali
menganjurkan untuk menyaringkan bacaan ketika meruqyah. Walaupun saya ketika main ke sana ke Kafru Syekh saat itu 2013, murid-murid kibarnya Syekh Wahid ketika meruqyah bacanya pelan, tidak terdengar sama sekali. Pada prakteknya. Kenapa Syekh Wahid Abdul Salam Bali di sini menganjurkan untuk menyaringkan bacaan? Ini dikhususkan ketika kita baru menghadapi pasien yang baru kenal ruqyah, supaya pasien itu tidak salah sangka, tidak salah paham, takutnya dikiranya ruqyah ini sama seperti praktek perdukunan. Jadi nyaringkan bacaan Qur'annya. Maka dari itu belajarlah kita ilmu tajwid, tahsin itu juga penting. Ruqyah bacaannya belepotan ya nggak salah sih, cuma kasihan nanti dikerjai sama jin. Ketika yang diobati, saya pernah Pak, ini pengalaman pribadi saya, nggak usah orang lain, pribadi saya. Waktu di Kairo, saya ngeruqyah ke kelas saya baca surat Ali Imran. Ada yang panjangnya kurang tepat sedikit aja, langsung di stop sama jinnya. Bacaan salah. Ya Allah, malu ya plus gimana ya. Dan kakak kelas saya ini memang Matan Jazaria, Tufatul Atfal udah rampung semua lah. Jadi tajwidnya juga bagus, tahsin juga sudah bersama para mas saya, kakak kelas saya waktu itu. Disalahkan sama kakak kelas saya, bacaan mau ada yang kurang tepat. Ali Imran saya masih ingat sekali. Ditampar saya. Cewek waktu itu. Jadi makanya hati-hati, kesalahan sedikit, jin itu bisa mengambil dari memori orang yang diruqyah. Jinnya nggak tahu ilmu tajwid, tapi ketika yang dirasuki mengetahui tentang ilmu tajwid, dia sudah ngikuti tahsin Quran, maka dia bakal main di memori otaknya. Bisa dia menyalahkan peruqyah, seakan-akan jinnya alim, padahal yang alim bukan jinnya. Siapa? Orangnya. Wong herannya kakak kelas saya itu ketika menghafalkan matan Jazari, ya, itu susah sekali. Tapi ketika diruqyah dalam keadaan dia dirasuki sama jin kesurupan, matanya dari awal sampai akhir lancar, hafal itu jin. Jadi selama beliau menghafal dalam keadaan sadar diganggu. Tapi akhirnya ketika jinnya itu ditaklukkan, dia kesurupan, dermemel mulut kakak kelas saya itu. Inilah jahatnya mereka. Jadi orang yang susah ngafal ruqyah lah itu kadang ada jinnya di situ. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Jadi hati-hati. Tahsin, ilmu-ilmu tajwid juga mesti tahu. Kemudian tashkhisul halah, diagnosa penyakit atau gangguan yang ada pada pasien. Diagnosanya apa kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali? Pertama, kita tanya kepada pasiennya, hal taro hayawanatin fil manam? Apakah kamu sering melihat hewan-hewan yang ada di mimpimu? Berapa hewan yang kamu melihat? Kam hayawanan taro? Berapa yang kamu lihat? Ini kata Syekh Wahid. Wa hal wa nafsul hayawan fi kulli marrah, ataukah hewan itu terus-terusan hewan itu aja ketika kamu mimpi atau berbeda-beda hewannya? Itu mesti ketahui. Hal taro hayawanan yutariduka fil manam? Apakah kamu melihat di dalam mimpimu ada hewan yang hendak menyerangmu? Nanti dilihat sendiri ya, dalam kitab di buku terjemahannya ada itu. Hal taro ahlaman muzzi'ah? Apakah kamu melihat mimpi buruk? Sering mimpi buruk apa enggak? Hal taro ka'annaka sataqa'u min makanin 'alin? Apakah kamu bermimpi seakan-akan hendak jatuh dari tempat yang tinggi? Hal taro ka'annaka tasiru fi tariqin muwahhisin? Apakah kamu bermimpi seakan-akan berjalan pada tempat yang angker atau tidak? Nah, ini perlu dilihat juga. Kemudian wa tastamirru fil as'ilati an jami'il a'radi fil manami wa fil yaqظah. Kemudian dilanjut lagi pertanyaannya dengan seluruh ciri-ciri orang yang kesurupan, baik ciri-ciri ketika tidur maupun ciri-ciri ketika terjaga. Bisa nanti sambil ambil di oret-oret di kertas ya. Misal ada beberapa gejala nih.
misal ada 7 gejala, nah itu indikasi kuat ada gangguan jin. Tapi kalau hanya 3, hanya sering insomnia saja, atau mungkin sering rep-repan saja, atau sering giginya berdecit ketika tidur, belum tentu itu kena ganggu jin. Maka perlu dilihat tuh, dicontengi berapa gejala yang dirasakan oleh pasien, harus ditanya dulu. Ya. Wa yumkinu an tastashfi min hadhil as'ilati adadul jin. Dengan cara ini kita bisa mengetahui berapa jumlah jin. Nah, tadi yang saya katakan ya dari kitab ini, bukan dari prasangka belaka. Wa naw'uhu, jenis jinnya juga kita bisa mengetahui. Famathalan, contoh, idza kana yara fi kulli manamin su'banaini, ketika seseorang bermimpi sering melihat 2 ekor ular di dalam mimpinya, fahada yadullu ala annahu muqtarinun bihi jinnan. Maka dari mimpi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang itu diganggu oleh 2 jin. Jadi ada 2 jin yang bersarang di dalam dirinya. Wa kadza, dan demikian, lau ra'a fi manamihi rajulan yalbisu saliban wa takarrara hadzal hilm fahada yadullu ala naw'il jinni sharih. Dan demikian pula apabila seseorang melihat atau bermimpi bertemu seorang lelaki yang memakai salib dan mimpi itu terus berulang-ulang, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya jin yang merasuk adalah jin beragama Nasrani. Bisa dia karena suka atau karena dikirim oleh orang lain untuk memurtadkan si korbannya. Paham di sini? Oke. Tetapi kalau misal kok jin itu tiba-tiba ketika ditanyain langsung berbicara, udah gak perlu kita tanya-tanya yang lain lagi. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwasanya dia kena ganggu jin. 8. Yastahibbu an tatawaddo'a qoblal bud'i fil ilaj. Dianjurkan sebelum mulai pengobatan kita dan pasien harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Idza kanatil maridatu unta la tabda fi ilajiha hatta tatahasham wa tughti wajhaha wa tasuddu 'alaiha malabisaha hatta la tatakashaf atna al-ilaj. Kalau misal kita mengobati perempuan non mahram, jangan mulai pengobatan sebelum dia menutup wajahnya, menutup seluruh auratnya, dan juga memakai baju yang longgar, rapat, supaya ketika pengobatan tidak ada aurat yang tersingkap. Ya, harusnya paling bagus ketika ketika diruqyah perempuan itu memakai cadar. Ya nggak hanya diruqyah aja, bagusnya ya dalam kesehariannya pakai cadar juga. Kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting panjang dan tertutup, gitu ya. Wala tu'aliju imra'atan illa fi wujudi ahadin maharimiha. Tidak boleh, haram hukumnya kita meruqyah wanita non mahram tanpa disertai mahramnya, tanpa disertai suaminya, tanpa disertai bapaknya, kakaknya, tidak boleh. Makanya kita sering tegas, kalau wanita datang ke kita tanpa mahram, tidak kita obati, kita cueki, biarin. Walaupun dia datang dari jauh, itu pintu fitnah. Pernah ada tahun 2015 dulu, orang ngaku-ngaku tim Arsada. Dia ngobati wanita di sana ya, masih di daerah Sokaraja. Saya tidak sebut. Dia ngobati ketika suaminya pergi. Dia mengatakan, saya akan mengambil buhul, karena buhulnya ini ada di rahim, saya harus merogoh rahimnya. Paham maksudnya? Secara otomatis dia akan melakukan pelanggaran seksual.
Dan dia ngaku-ngaku diajari oleh saya. Saya katakan demi Allah, tidak pernah saya mengajarkan tata cara hina seperti itu. Dia mengatakan ini buhulnya ada di rahim, ada di kemaluan, sehingga diambil jarinya dimasuk. La haula wala quwata illa billah. Mau dipolisikan saat itu. Tapi ya sudah berdamai, keluarganya memaafkan, ya sudah, nggak diteruskan lagi. Dia ngaku-ngaku orang baru ikut kajian kayak begini, tidak ada lisensi sama sekali dari saya. Dia nyebarkan nomor telepon. Makanya hati-hati ya, bagi yang ada di ini menyimak siaran streaming kami juga hati-hati dari orang-orang yang mengaku-ngaku tim saya. Ya, karena arsada baru sangat sedikit sekali, belum ada pengkaderan. Dan cara-cara seperti itu tidak diajarkan. Auzubillahi min dzalik. Haram hukumnya ya. Jadi hati-hati celah-celah fitnah. Walaupun sudah beristri, kalau ada wanita yang datang harus disertai mahram, wajib. Kalau enggak, usir. Kapan-kapan aja ngobatinya. Tunggu sampai mahramnya datang. Itu ya. 11. Oh, sudah ini. Jangan berdua-duaan ya dengan wanita mahram. Tanpa mahramnya sudah tadi. Tas'alullaha azza wa jalla an yu'inaka ala ikhraji hadzal jin wa yansuruka alaih. Kita harus berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menolong kita untuk mengeluarkan jin dari tubuh orang yang dirasuki. Ada beberapa doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan kalau membaca doa itu maka doa tidak akan tidak akan ditolak oleh Allah. Dalam artian doa tersebut akan Allah ijabahi. Mau ditulis enggak doanya? Tulis ya, saya enggak pelit-pelit. Yang di rumah tulis juga. Semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat untuk kita. Allahumma, rekam nih ya, ada yang rekam? Mas Arif udah ini. Mas Arif, ini nanti disebar di video, di grup ya, sebar di grup. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Saya ulangi, enggak usah dicatat dulu, enggak apa-apa, nanti rekaman video ini bisa di-share di grup WhatsApp ya. Makanya harus sering-sering rutin. Yang ada di grup yang sering rutin, yang absen lebih dari 3, mohon maaf kita keluarkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu surat Al-Ikhlas. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bisa baca doa ini atau bisa membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau dengan beristighfar dulu, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita berdoa dan memulai ruqyahnya. Baik ruqyah orang lain atau ruqyah mandiri. Bisa dipahami? Ya, nanti bisa dipraktekkan. Ya, tadi itu hadis riwayat Imam Bukhari, ketika ada salah seorang sahabat
ketika tahiyat akhir terdengar